Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edgar Farel Putra Arsono, NPI 1312000032. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menceritakan biografi seseorang filsafat Inggris yang bernama John Locke. John Locke lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 di Warrington, Somerset, Inggris, dan meninggal pada tanggal 28 Oktober 1704. Seorang filsafat Inggris yang karyanya menjadi fondasi empirisme filosofis modern dan liberalisme politik. Dia adalah seorang penginspirasi dari pencerahan Eropa dan konstitusi Amerika Serikat. Pemikiran filosofisnya mirip dengan para pendiri sains modern, terutama Robert Boyle, Sir Isaac Newton, dan anggota Royal Society lainnya. Pemikiran politiknya didasarkan pada pengertian kontrak sosial antar warga negara dan pentingnya toleransi, terutama dalam masalah agama. Banyak dari apa yang dianjurkan di bidang politik diterima di Inggris setelah Revolusi Agung pada tahun 1688 sampai 1689 di Amerika Serikat, setelah deklarasi kemerdekaan negara itu juga pada tahun 1776. Locke dibesarkan di Penford di dekat Bristol. Locke berusia 10 tahun pada awal Perang Saudara Inggris antara monarki Charles pertama dan pasukan parlementer di bawah kepemimpinan Oliver Cromwell. Ayah Locke adalah seorang pengacara, menjabat sebagai kapten di kavaleri, anggota parlemen, dan melihat beberapa tindakan terbatas. Karena itu, sejak usia dini, orang dapat berasumsi bahwa Locke menolak klaim apapun oleh raja untuk memiliki hak ilahi untuk memerintah. Lalu setelah Perang Saudara Pertama berakhir pada tahun 1646, ayah Locke dapat memperoleh sesuatu untuk putranya yang telah terbukti menunjukkan kemampuan akademis, sebuah tempat di Westminster School di London yang jauh. Ke institusi yang sudah terkenal inilah Locke masuk pada tahun 1647 pada usia 14 tahun. Kurikulum Westminster berpusat pada bahasa Latin, Yunani, Ibrani, Arab, matematika, dan geografis. Lalu pada tahun 1650, Locke terpilih sebagai sarjana raja, sebuah kehormatan akademis dan keuntungan finansial yang memungkinkan dia untuk membeli beberapa buku, terutama teks klasik dalam bahasa Yunani dan Latin. Lalu meskipun Locke jelas murid yang baik, dia tidak menikmati sekolahnya. Dan di kemudian hari, ia menyerang sekolah asrama karena terlalu menekan pada hukuman fisik dan perilaku tidak sopan kepada murid. Dalam karyanya yang sangat berpengaruh, Some Talk Concerning Education pada tahun 1693, dia berpendapat keunggulan les privat untuk pendidikan pria muda. Pada musim gugur pada tahun 1652, pada usia yang relatif terlambat 20 tahun, Locke mulai memasuki Gereja Kristus, perguruan tinggi terbesar di Universitas Oxford, dan kursi pengadilan Charles pertama selama Perang Sipil. Tetapi masa kerajaan di Oxford sekarang telah berlalu, dan pengikut Puritan Cromwell mengisi sebagian besar posisi. Cromwell sendiri adalah kanselir, dan John Owen, mantan pendeta Cromwell, adalah wakil rektor dan dekan. Owen dan Cromwell bagaimanapun prihatin untuk mengembalikan universitas ke keadaan normal secepat mungkin, dan ini sebagian besar berhasil mereka lakukan.
Oxford, Locke melakukan kontak dengan beberapa pendukung sains baru, termasuk Uskup John Wilkins, astronom dan arsitek Christopher Wren, Dr. Thomas Willis, dan Richard Lower, fisikawan Robert Hooke, dan yang paling penting, filsafat alam terkemuka dan teolog Robert Boyle. Locke menghadiri kelas di bidang iatrokimia, penerapan awal kimia pada kedokteran. Dan tak lama kemudian dia bekerja sama dengan Boyle dalam penelitian medis penting tentang darah manusia. Pengobatan mulai sekarang memainkan peran sentral dalam hidupnya. Pemulihan monarki Inggris pada tahun 1660 merupakan berkah campuran bagi Locke. Hal itu menyebabkan banyak kolaborator ilmiah kembali ke London, di mana mereka segera mendirikan Royal Society dalam memberikan rangsangan bagi banyak peneliti ilmiah. Lalu pada tahun 1663, Locke ditunjuk sebagai senior di Gereja Kristus, sebuah jabatan yang mengharuskan dia untuk mengawasi studi dan disiplin para sarjana dan memberikan serangkaian ceramah. Essay on the Law of Nature yang dihasilkan pertama kali diterbitkan pada tahun 1954 merupakan pernyataan awal dari pandangan filosofisnya. Banyak yang ia pertahankan kurang lebih tidak berubah selama sisa hidupnya. Sorry. Locke tetap di Belanda sampai James kedua digulingkan dalam revolusi kejayaannya. Memang Locke sendiri pada Februari 1689 melintas Selat Inggris dalam pesta yang menemani putri oranye, yang segera dinobatkan sebagai Ratu Mary kedua dari Inggris. Sekembalinya ia aktif terlibat dalam berbagai proyek politik, termasuk menyusun RUU Hak Asasi Manusia Inggris, meskipun versi yang akhirnya diadopsi oleh parlemen tidak sesuai dengan keinginannya dalam masalah bertoleransi agama. Dia ditawari jabatan diplomatik senior oleh William tetapi ditolak. Kesehatannya jarang sekali baik, dan dia menderita terutama di lingkungan berasap London. Karena itu dia sangat senang menerima tawaran teman dekatnya Damaris Masham yang juga seorang filsafat dan putri Ralph Goodtown untuk membangun rumah bersama keluarganya di Oates di Highclere, Essex. Di sana ia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya merevisi esai dan karya lainnya, menghibur teman-teman termasuk Newton, dan menanggapi kritiknya secara panjang lebar. Lalu setelah lama dalam kondisi kesehatan yang buruk, dia meninggal saat Damaris membacakan Alkitab untuknya, dan dia dimakamkan di gereja Highclere. Sebagai komentar terakhir atas penyampaiannya, dapat dikatakan bahwa dalam banyak hal membaca karya Locke adalah pengantar terbaik yang tersedia untuk lingkungan intelektual dunia barat modern. Keyakinan pada kekuatan pengetahuan dan bermanfaat dalam mulia membenarkan reputasi sebagai filsuf pertama pencerahan. Dalam konteks yang lebih luas, ia mendirikan tradisi filosofis empirisme Inggris yang berlangsung selama 3 abad. Dalam mengembangkan ideologi Whig yang mendasari kontroversi eksklusi dan revolusi agung, ia dapat merumuskan ekspresi klasik liberalisme yang berperan penting dalam revolusi-revolusi besar pada tahun 1776 dan 1789. Dan pengaruhnya masih sangat terasa di barat, seperti gagasan tentang pikiran, kebebasan, dan otoritas ditantang dan dieksplorasi. Terima kasih.